Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kemanusiaan, alhamdulillah di saat seperti ini marilah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang, dan nikmat bisa selalu bersama-sama dengan teman, kawan, dan sahabat-sahabat kita. Sobat kemanusiaan, tak terasa saat ini kita berada di dalam kondisi yang memang sudah mulai ada sedikit situasi yang menggembirakan bagi kita, yaitu merendahnya atau mulainya penurunan para penderita COVID atau penyebaran COVID di tengah-tengah masyarakat kita. Ini adalah bukti bahwa semua lapisan masyarakat, pemerintah, TNI Polri, dan juga seluruh lapisan masyarakat bahu-membahu mendukung program pemerintah. Tak terkecuali kehadiran lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Sobat kemanusiaan, lembaga swadaya masyarakat sudah sering kita dengar nama tersebut, dan ini menjadi sebuah hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat kita bahwa kehadiran lembaga ini menjadi bagian yang mendukung bagi terlaksananya program-program pemerintah. Walaupun lembaga swadaya masyarakat yang disingkat LSM ini itu bukanlah lembaga pemerintah, tapi dia adalah lembaga yang bersifat mandiri. Oleh sebab itu, sobat kemanusiaan, saya pada hari ini mengajak kita mengenal secara umum yang namanya lembaga swadaya masyarakat atau LSM. LSM itu, sobat kemanusiaan, yaitu didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat umum, tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Jadi jelas bahwa LSM ini ada di tengah-tengah masyarakat untuk membantu masyarakat, dengan tidak mengambil keuntungan, dengan tidak mencari kelebihan daripada setiap kegiatannya dari sisi materi terutama. Karena memang tujuannya jelas, LSM ini membantu masyarakat. Jadi lembaga swadaya masyarakat ini sebetulnya adalah satu lembaga yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat kita. Dan perlu kita sebagai masyarakat, sobat kemanusiaan, ini bisa bergabung bila di tengah-tengah masyarakatnya itu ada yang namanya LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Sobat kemanusiaan, organisasi ini di dalam pengertian secara harfiahnya adalah lembaga non pemerintah, atau biasa di kalangan para organisatoris menyebutnya dengan ORNOP, organisasi non pemerintah, atau ONP, organisasi non pemerintah, atau biasanya di luar negeri disebut dengan NGO, non governmental organization. Jadi organisasi dalam bentuk lembaga swadaya masyarakat atau LSM ini juga mendunia sifatnya. Mereka berada di seluruh dunia.
dengan satu komunitas yang namanya NGO, Non-Governmental Organization. Oke, sobat kemanusiaan. Selanjutnya bahwa organisasi LSM ini bukan bagian daripada pemerintah, ya, bukan bagian daripada birokrasi, ya. Walaupun secara garis besar, ya, organisasi ini membantu masyarakat, membantu pemerintah di dalam merealisasikan kegiatan-kegiatannya di tengah-tengah masyarakat kita. Contohnya, himbauan-himbauan untuk menjaga protokol kesehatan di era COVID-19 ini, mempercepat tumbuhnya herd immunity di tengah-tengah masyarakat. Ya, ini banyak himbauan-himbauan dari yayasan-yayasan, dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk menjaga memakai masker, ya, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, ya, pola hidup sehat dan lain sebagainya. Ini adalah satu kerjasama lembaga swadaya masyarakat dengan pemerintah. Walaupun dari sisi bisa jadi pembiayaan pendanaan, LSM ini bersifat mandiri. Sobat kemanusiaan, kita bisa lihat ada beberapa ciri LSM. Yang pertama, organisasi ini bukan bagian dari pemerintah atau birokrasi atau negara. Jadi memang LSM ini berdiri sendiri, ya. Jadi dia bukan bagian dari pemerintah. Dia bersifat mandiri. Ya. Oleh sebab itu, kalau LSM ini bersifat mandiri, ya, bukan bagian dari pemerintah, ya, maka juga banyak syarat-syarat pendirian yang nanti regulasinya berdasarkan undang-undang, ya. Jadi ada undang-undang organisasi massa, ya. Di dalam pasal 1663 sampai 1664, ya, KUHP Perdata serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan atau ormas. Oke, sobat kemanusiaan, yang kedua, ciri-ciri kedua LSM itu adalah dalam melakukan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, atau bahasa lain adalah nirlaba. Ya, jadi memang LSM ini lebih kepada bersifat sosial, sobat kemanusiaan. Ya, jadi tenaga-tenaganya juga ada relawan, ya, atau relawati bagi yang wanita, ya, karena mereka memang dengan sukarela bergabung di dalam satu lembaga keswadayaan ini untuk membantu sesama, ya. Bila masyarakat yang terkena musibah bencana alam terutama, LSM dengan cepat bergerak. Contohnya ada satu bencana di satu daerah tertentu, maka LSM yang berada di dekat daerah terkena bencana dia cepat tanggap, ya, ingin membantu masyarakatnya bisa dan mengambil bagian daripada program untuk membantu masyarakat yang terkena musibah, ya. Jadi LSM ini tidak bertujuan untuk mengambil keuntungan, itu jelas, ya, karena dia bersifat nirlaba. Biasanya sobat kemanusiaan, LSM ini dihuni oleh para relawan dan yang memang memiliki jiwa kepedulian sosial yang sangat tinggi. Ya, sehingga mereka rata-rata bukanlah orang yang dalam tanda kutip mendapatkan gaji yang sepantasnya, ya. Ya, dia mungkin mendapatkan tapi hanya sekedar kafalah atau upah. Ya. Dia tidak mendapatkan gaji sebagaimana gaji layaknya orang perkantoran. Mestinya seperti itu. Ya. Oleh sebab itu, kepuasan tersendiri bila seorang relawan, relawati, orang yang bergabung di dalam LSM ini, kepuasannya adalah dia bisa membantu, ya, sesuai dengan Pancasila sila kelima,
Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita ini adalah makhluk sosial. Ya. Kita ini adalah satu komunitas yang memang para relawan itu memiliki jiwa yang luar biasa di dalam membantu sesama. Dia memiliki jiwa kepedulian yang tinggi. Maka orang-orang yang bergabung di LSM ini adalah orang-orang yang memang memiliki jiwa ya, kepedulian di atas atau melebihi daripada masyarakat pada umumnya. Contohnya apa? Ya mereka bahu-membahu turun bila ada bencana alam, mereka mau kotor-kotoran. Bila ada banjir misalnya, mereka mau turun ke daerah-daerah banjir tanpa memperhatikan itu daerah berbahaya, ya, basah, kotor tanah airnya dan lain sebagainya. Tapi karena mereka memiliki jiwa yang sosial yang tinggi, ya mereka fan-fan saja. Jadi sobat kemanusiaan, orang-orang yang bergabung di lembaga swadaya masyarakat ini adalah orang-orang yang luar biasa. Yang ketiga, ciri daripada LSM ini adalah ya, dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum. Ya. Jadi dia dilakukan untuk membantu masyarakat umum. Artinya dia lintas suku, lintas agama, ya, lintas ras. LSM ini membantu siapa saja. Karena dia bukan alat, ya. Atau bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok. Tetapi dia adalah satu lembaga yang memang bertujuan untuk membantu banyak masyarakat. Ya. Baik itu wanita atau pria, anak-anak, dewasa, ya, muslim ataupun non-muslim, berbagai suku, maka orang-orang yang tergabung di dalam LSM, mereka semestinya lebih mengedepankan aspek humanitarian, kemanusiaan. Oke, sobat kemanusiaan, mungkin itu secara umum ya, gambaran terkait dengan apa itu LSM. Gimana sobat kemanusiaan? Apakah mau bergabung di dalam LSM? Semoga mau ya. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama. Maka Lembaga Kemanusiaan Indonesia, ya, Komite Kemanusiaan Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat Indonesia untuk membantu sesama. Komite Kemanusiaan Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat bersama dengan masyarakat. Kita menghidupkan jiwa sosial. Melahirkan para relawan-relawati yang siap membantu. Di saat era terjadi gempa tsunami di Aceh, gempa di Sumatera, ya, di Jogja, ya, terjadi gempa di Palu, ya, gempa terjadi di Banten. Peristiwa-peristiwa nasional, Komite Kemanusiaan Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat. Membantu dengan segala daya upaya keterbatasan. Karena ini adalah panggilan jiwa. Komite Kemanusiaan Indonesia hadir untuk membantu masyarakat. Hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Maka itu sobat kemanusiaan, maka mari, bila kalian yang punya jiwa sosial tinggi, bergabung menjadi relawan. Yang memiliki kelebihan harta bisa menjadi bagian, ya, mendonasikan sebagian hartanya itu untuk kegiatan di dalam LSM, Komite Kemanusiaan Indonesia. Sobat kemanusiaan,
Maka dari itu Komite Kemanusiaan Indonesia adalah satu lembaga swadaya masyarakat berbentuk yayasan yang memang sangat mematuhi asas legalitas hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Ya. Nah, ini mungkin secara umum sobat kemanusiaan yang mungkin belum tahu ya. Apa sih LSM? Nah, kita nanti bisa diskusikan lagi secara detail ya. Bisa live mungkin ya, kita bisa tanya jawab terkait dengan LSM ini. Karena Komite Kemanusiaan secara umum hadir bersama dengan masyarakat, bersama dengan seluruh orang-orang yang cinta kepada kemanusiaan. Kita hadir bersama. Ya. Beberapa waktu dekat ini kita membantu masyarakat kita yang membutuhkan. Ya. Ada musibah kebakaran di komunitas pemulung, kita bantu. Ya, ada bedah rumah, kita bantu. Sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun kita belum maksimal, tetapi kita ingin berada di tengah-tengah masyarakat dengan apa yang bisa kita beri. Ya. Dengan apa yang kita mampu, kita akan berikan itu. Oke, sobat kemanusiaan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan dalam segala usaha ikhtiar kita bersama-sama bergabung di dalam lembaga swadaya masyarakat, terutama Komite Kemanusiaan Indonesia. Salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan, salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.